Al-Habib Saleh bin Habib Mukhtar Al-Aidarus wa usulihim wa furu'ihim wa Syekhina Al-Habib Mustafa Ahmad Al-Aidarus wa Syekhina Muhammad Idwan Saleh bin Muhammad Aini wa Syekhina Hasan Afandi bin Muhammad bin Umar, wa khususan li sahibi Riyadhis Salihin Syekhina Muhammad bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim yanfa'una bi asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim fid din wad dunya wal akhirah wa likulli ma nawabihi salafun as-salih sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman saliha wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, hadratil habaib wasyaraib, seluruh ahlul bait daripada zuriatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Wabil khusus yang dimuliakan Allah, keluarga besar, pendiri, pembina, penasehat Al-Kautsar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meluaskan kubur beliau, memenuhi, menerangi dengan cahaya, selalu memberikan kenikmatan, keridhaan dan ketentraman di dalam kubur beliau, senantiasa tetap dan terus menjadi murabbi kita dunia sampai akhirat. Yang mulia, yang dimuliakan Allah, yang sangat kita cintai, kita sayangi, Hubabah Syarifah Hajjah Mujannah binti Habib Abdurrahman Ba'bud. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan beliau kesehatan, memberikan rezeki yang melimpah halal dan berkah, memberikan kebahagiaan dan tetap menjadi keberkahan bagi kita semua dunia sampai akhirat. Yang juga sama-sama kita muliakan, dimuliakan Allah, ayahanda pengasuh Pondok Pesantren Al-Kautsar serta seluruh keluarga. Yang juga sama-sama kita muliakan keluarga besar dari almarhum al-maghfurlah Sayyidul Habib Mustafa Ahmad Al-Aidarus. Yang juga sama-sama kita muliakan almarhum al-maghfurlah keluarga besar dari Syekh Muhammad Idwan Saleh dan seluruh keluarga-keluarga dari guru-guru kita yang Allah muliakan. Yang juga sama-sama kita hormati, kita taati seluruh ustaz dan ustazah, para pengasuh asrama, para senior kita dimanapun berada, baik yang mengabdikan ilmunya dirinya di Al-Kautsar maupun di tempat lembaga pendidikan yang lain. Mari kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur yang panjang dan berkah, senantiasa
Allah berikan rezeki yang melimpah, halal dan bermanfaat. Senantiasa Allah ampuni dosa mereka. Guru-guru yang sudah meninggal, kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni semua dosa dan kesalahan mereka, menerima semua amal saleh mereka, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan tempat yang paling baik di surganya. Amin Allahumma amin. Tak lupa para santri yang kami sayangi, kami banggakan, yang sangat kami harapkan untuk menjadi generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan Al-Kautsar, menjadi ribuan bunga, jutaan bunga yang akan menebarkan harum ke seluruh penjuru dunia. Tuntut ilmu setinggi-tingginya, amalkan dengan sebaik-baiknya, pulanglah nanti ke kampung halaman menjadi tokoh, pemimpin, imam, lampu, penerang dan kebanggaan kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari senantiasa Allah ridai, Rasulullah ridai dan bermanfaat. Jangan lupa di kampung halaman pian ada orang tua yang terus berdoa untuk pian. Ada keluarga yang sangat berharap dengan kesuksesan pian-pian. Jangan lupa. Dan di luar sana banyak perempuan yang mengharapkan calon suami nak kaya buhan pian. Allahumma. Jadi jangan sia-siakan belajar supaya sadunia antum menjadi berkah dengan keberadaan pian nantinya. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, tak lupa juga pemirsa Al-Kautsar, YouTube Al-Kautsar Multimedia dimanapun berada. Kita lanjutkan pembacaan kitab hadis Riyadhus Shalihin karangan yang mulia Asy-Syaikh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Masih di dalam bab ziarati ahlil khair dan selanjutnya. Hadis yang ke-13 pada malam Jumat satu pekan yang lalu sudah disampaikan dan dijelaskan oleh yang mulia guru kita Ustadz Najamuddin tentang Uwais Al-Qarni. Masih ingatlah? Ingatlah siapakah beliau? Masih ingat? Seorang tabi'in. Walaupun beliau hidupnya sezaman dengan baginda Nabi, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Sehingga ulama mengatakan sesuai dengan hadis Nabi, Sayyiduna Uwais Al-Qarni hanya masuk kalangan tabi'in. Tapi nanti adalah khairut tabi'in, tabi'in yang paling baik. Kita baca dulu lanjutan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihim wa bi'ulumikum fid darini Allahumma amin. Wa fi riwayatin li muslimin aydan, dan terdapat di dalam riwayatnya Imam Muslim. Santri jangan lupa, jangan kada ingat, meskipun tidak tertulis imamnya, syekhnya, selalu tambahkan imam atau syekh atau guru kita Imam Muslim. Karena beliau tokoh besar, guru kita, bahkan gurunya oleh guru-guru kita Imam Muslim. Jangan muslim-muslim kayak nambah kawan gitu. Kayak salepel gitu lah. Jangan. Dan pada riwayat Imam Muslim aydan juga hampir sama isinya, tapi dengan redaksi kata-kata yang sedikit berbeda. An Usair bin Jabirin radhiyallahu anhu anna ahlal Kufah wafadu ala Umar radhiyallahu anhu wa fihim rajulun mimman kana yaskharu bi Uwaisin faqala Umar hal hahuna ahadun minal qarniyyin faja'a dzalika ar-rajulu
Faqala Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad qala, inna rajulan ya'tikum minal yamani yuqalu lahu Uwais, la yad'u bil yamani ghaira ummin lahu, qad kana bihi bayadun fada'a Allah ta'ala fa'adhabahu illa mawdi'ad dinari awid dirham, faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Diriwayatkan dari Usair bin Jabir, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Kita ulangi, titel para sahabat itu adalah RA, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini titel tertinggi orang-orang soleh setelah para nabi, ini titel tertinggi ini. Al-Quran yang mengakuinya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada para sahabat, orang-orang soleh mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Quran yang menjelaskan. Anna ahlal Kufah, bahwa penduduk negeri Kufah. Kufah itu di mana, Guru? Kufah itu di mana? Madinah, Makkah. Makkah. Kufah itu di Makkah ya Sidin. Nah, wafadu ala Umar, mengirim utusan kepada Sayyidina Umar. Nah, membaca hadisnya ya apa adanya dulu, tapi ketika menjelaskan tambahkan mengirim utusan kepada Sayyidina Umar. Jangan Umar kayak bakawan kayak itu ha. Kalau katulahan kayak ini menyambat nangran paguruan langsung bersisi, jangan. Nah, walaupun sidin sudah meninggal dunia wafat, tinggal baca nama beliau di hadis, jangan bersisi. Apalagi berhadapan orangnya. Umpama mata-matang dari peguruan Najimuddin, oh din umpama kan. Maaf guru lah, ingin mencontohkan guru supaya jangan diulangi gitu nah. Hah? Dari peguruan Adul, oh dol namanya. Kan? Emang kayak bekawan sekambar nah itu ha. Walaupun muda nanti guru kita, walaupun guru kita tidak lebih ganteng daripada kita, tetap ustaz, guru, minimal pak atau bu gitu. Nah, Sayyidina orang Kufah mengirim utusan kepada Sayyidina Umar. Ya, Umar bin Khattab maksudnya khalifah waktu itu. Wa fihim, dan terdapat pada utusan-utusan itu. Berarti kan beberapa orang nih. Ada di antara utusan itu mimman, orang yang kana yaskharu, menghina, menyepelekan, meremehkan. Bahasa ini membuli ya Rahman, maha paki. Yaskharu itu menghina, bi Uwaisin, menghina Uwais, sakampung berarti nih. Uwais anu tuh kah aja menghina, bahasanya yaskharu, mengolok-olok, menghina, membuli, menyambati kada baik dengan Sayyidina Uwais. Faqala Umar, berkata Sayyidina Umar, apa aja Sidin? Hal hahuna, apakah di rombongan ini ahadun minal qaraniyin, ada seseorang dari daerah Qarani? Kan Al-Qarni ya, Qaraniyin. Di antara rombongan hadir ini adakah orang kampung Qarni? Itulah ya Allah, Al-Qarni, orang kampung Qarni. Bila asalnya lahir di Kausar, Al-Kausari. Wujudkah? Orang Amuntai, mak nyaringi nyambat purunnya. Lahir di Sekapuk, Ummah hapuk liur lah.
mana bapak di orang amun tay asli tinggal sekapuk ulang omah. Berarti Ahmad Fauzi al amun as-sekapu. Nah itu contoh saja memahamkan itu. Nah jangan juga jadi hulutan ini, jangan juga itu. Apa Jasidin? Adakah di sini orang yang berasal dari kampung Qarni? Imbah ditakuni kaya itu, taja adzalikar rajul. Datang orangnya, si Sayyiduna Uwaisnya langsung datang. Kan merasa disebut kalau ditakuni Sayyidina Umar. Faqala Umar, berkata Sayyidina Umar, inna Rasulullah, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qad qala, sungguh pernah berkata. Langsung keingatan Sayyidina Umar tentang sabda Nabi terhadap Sayyidina Uwais Al-Qarni ini. Apa kata Nabi Bahari diriwayatkan Sayyidina Umar? Inna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, ya'tikum minal yamani, yang mendatangi kalian, minal yamani, dari negeri Yaman. Yuqalu lahu Uwaisun, dikatakan namanya adalah Uwais. La yada'u bil yamani, tidak meninggalkan siapapun di Yaman sana, ghaira ummin lahu, selain ibunya satu-satunya. Di Yaman, Sayyiduna Uwais hanya punya keluarga mama aja lagi. Dalam riwayat Sayyidina Uwais, beliau ini orang nang kada sugih. Ini Uwais ini sederhana, majhulun fil ardi, masyhurun fis sama. Sayyidina Uwais ini di kampung halaman Sidin, bahkan di bumi orang tidak mengenal sebagai orang hebat, orang biasa-biasa aja. Bukan orang terkemuka, sugih kada, masyhur kada, gagah ganteng kayak Guru Iqbal mungkin kada juga, orang biasa. Bahkan orang-orang kampung situ istilahnya apa ya, kurang mempedulikan gitu, orang biasa, miskin, kada gagah, kada alim, kada terkenal, tapi punya satu keistimewaan yang luar biasa, sangat berbakti kepada ibunya. Qad kana bihi bayadun, sungguh dulunya bihi, si Sayyidina Uwais ini punya bayadun. Apa bahasa kita, penyakit apa, calak tuh ya, ada warna putih di tangan, lain keputihan lain lagi lah, lain juga putih skincare lain lagi. putih penyakit lah, kadang betipak lah, ini kadang menghina nih. Kalau kebetulan ada, hanya mencontohkan bayat itu penyakit yang putih-putih, supak atau lepra atau kusta atau apa bisa kita, calak lah. Dulu qad kana fil madhi, dulu punya penyakit bayat, calak bahasa Banjarnya. Fada Allah Ta'ala, dia meminta kepada Allah disembuhkan. Fa azhabahu, Allah hilangkan penyakit itu, bayat itu, calak itu, illa maudhi'ad dinari awid dirhami, kecuali tak tinggal sedikit nang kayak uang logam dinar atau dirham, nang kayak duit nang 100 rupiah itu lah kira-kira, nah bulat, nah tinggal sedikit baciri itu artinya tidak sembuh 100%. Tuh, faman laqiyahu minkum, siapa saja kata Rasulullah laqiyahu, yang berjumpa dengannya, si Sayyiduna Uwais Al-Qarni, minkum, di antara kalian, siapa saja yang bertemu dengan Sayyidina Uwais, fal yastaghfir lakum,
Mintalah doa, mintalah ampunan kepada Allah lewat sidin. Minta istighfarakan lewat sidin. Itu pesan Nabi. Di riwayat lain, bila buhan nikam Nabi karena bertamu dengan Uwais, orang Yaman, cirinya begini, minta doakan. Padahal sahabat Nabi itu kurang apa kehebatannya? Kurang apa mahabbahnya, imannya, dermawannya, kebijaksanaannya, ilmunya, cerdasnya. Kurang apa sahabat Nabi? Tapi tetap Nabi, nanti setelah aku wafat, maksudnya ketika kamu bertemu dengan orang Yaman begini cirinya namanya Uwais, minta doakan. Nah, di dalam riwayat yang pernah kita baca, kita pelajari, Sayyiduna Uwais ini punya mama. Jadi beliau berniat hendak membawa haji Mama Sidin mulai Yaman ke Makkah berapa ratus palro, digendong, bukan hanya didorong pakai kursi roda, nyaman, tunjul, tugin mengeluh. Santri di rumah suahlah disuruh abah mama ke warung, nanak duit 10.000 tukarakan piksin, tugin kadang mengeluh juga. Mama nih aur main game lagi nang ganggu aja. Suruh tukarakan piksin, lain bila abah nak sini nak. Napa bah? Endok abah tukarakan rokok abah? Ya abahnya. Nah duit 40.000. Paham dah? Nuka 2 bungkus. Abah sebungkus. Jadi jawabannya duit nak. Datang sebungkusannya surya 12. Oh jabahnya nak ngenang sulannya kada bangsul bahai. Ikan nuker baru bungkus 2 bahai. Masa bungkusnya? Ya sabungkus bahai. Belum sabungkus. Laju ay mengkuitan ada upahnya. Lah. Jadi supaya bisa menggendong mama untuk haji dari Yaman ke Mekah, Sidin latihan menggendong anak sapi. Nah lah pun bikin gym tadi ya, menggendong anak sapi, jangan sapi gitu, jangan. Jadi bila menyebut nama binatang jadi guru bahari, apalagi nyebut syaitan iblis, jangan cangang kalau bicara. Menggendong anak jangan cangang bapak, mana berarti apa sapi jadinya. Anak sapi mulai halus, soalnya watara sapi dan halus, diangkat, digendong latihan tiap hari. Besok angkat lagi anak sapi, hari berikutnya diangkat, digendong mulai bawah naik bukit, dari bukit terus ke bawah, bolak-balik mengangkat anak. Kada kerasaan sabulan umur anak sapi. Bagaimana kada anak sapinya? Bagaimana kada kerasaan 2 bulan ruai. Anak sapi jadi gendong tuh 3 bulan 4 bulan. Bagaimana kada sapinya? 5 bulan. Ringkas kata 8 bulan. 8 bulan anak sapi itu dalam riwayat diperkirakan beratnya sudah 100 kilogram. Yo 100 kilo kayak siapa kira-kira nih? Kenal mana si Ano. Nah berapa kira-kira sudah beratnya saudara kita ini berapa dah? Ulun 84, masih belum 100. Nah berarti kenal nih pada Bapak Uji ini. Ayo, sudah 100 kilo anak sapi itu diperkirakan. Kau mengangkat si Sayyiduna Uwais. Latihan 8 bulan. Niatnya apa? Untuk menggendong mama haji ke Mekah, Baitullah. Luar biasa baktinya. Nah, dengan kebaktian yang luar biasa itu di bumi walaupun kurang terkenal,
tapi di langit tahuan seperti malaikat dengan Sayyidina Uwais yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Bukan lagi menukarkan rokok, mangkatakan banyu, ini manggendong membawa ke Makkah haji umrah. Nah, dulu ada yang bertakun dengan kita. Ada yang bertakun nih, ketika kita menjelaskan kisah berbakti ini, kayak apa Jar? Kalau kita itu sudah mengumrahkan Kuitan atau menghajiakan Kuitan, membayariakan ongkosnya, sudahlah Pak Ustadz bisa menebus berbakti kepada orang tua. Jaulun. Meskipun berkali-kali kamu menghajikan orang tuamu, digendong sekalipun, jangankan untuk membalas jasa melahirkan, jangankan untuk membalas satu senyuman mamamu aja kalau sanggup lagi pahalanya. Kayak apa Kuitan menangis sakit awak sebulan melahirkan, tak kurih tetap lahir huwa lahir. Tak kurang sidin, anak hidup satu senyuman itu aja orang tua bahagia kita lahir, kita hajiakan sidin, tidak akan membalas jasa itu senyumannya. Kembali ke Sayyidina Uwais. Jadi Nabi bila ketemu kepada Sayyidina Uwais minta doakan. Berarti apa? Berarti ini adalah indikasi pernyataan tak langsung bahwa Sayyidina Uwais termasuk orang yang sangat didengar dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Garis bawahi, karena sangat berbakti kepada orang tua. Garis bawahi itu, sangat berbakti. Nah kayak apa Kuitan itu? Bungas kakadaka, sugih kakadaka, alim kakadaka, Kuitan tuh pintar kakadaka. Kada boleh kita durhaka. Sampai mati tidak ada bekas orang tua. Sama nanti ketika pian-pian santri menikah, amin. Menikah, amin. Nah, mudah nyarinya amin supaya lulus sekolah langsung begawi dan menikah. Nah, ini mumpung masalah nikah, kita doakan dulu nih guru-guru kita yang masih single nih, mudah-mudahan segera Allah datangkan jodohnya, amin. Nah, wapi riwayatin lahu, dan pada riwayat yang lain, an Umar radhiyallahu anhu qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwaisun wa lahu walidatun wa kana bihi bayadun pamuruhu falyastaghfir lakum. Lebih ringkas, bahwasanya khairat tabi'in, sebaik-baik tabi'in adalah namanya disebut Uwais. Yuqalu lahu, disebutkan namanya Uwais. Walahu walidatun, bagi beliau ada seorang ibu. Lahu, beliau memiliki, walidatun, ibu, seorang ibu. Wa kana lahu bayadun, beliau pernah punya penyakit salak tadi. Pamuruhu, kalau nanti kalian melewatinya, bertemu dengannya, fal yastaghfir lakum, mintalah ampunan kepada Allah, minta doakan dengan Sayyidina Uwais. Kalau Sayyidina Uwais ini adalah contoh tabi'in terbaik, contoh seorang pemuda yang sangat-sangat berbakti kepada orang tuanya. Kita lengkapi kisah malam hari ini, ada cerita seorang pemuda yang su'ul adab dengan gurunya. Pemuda yang su'ul adab dengan gurunya. Kalau tadi
Sayyidina Uwais adalah pemuda yang berbakti dengan gurunya. Kisah sebutingnya ini pemuda yang su'ul adab dengan gurunya. Loh, apakah ada persamaan antara orang tua dengan guru? Ada. Orang tua dan guru sama-sama wajib kita hormati. Orang tua melahirkan kita ke dunia, memberikan kehidupan. Guru memberikan ilmu pengetahuan. Kedua-duanya pangkatnya sama-sama tinggi di sisi Allah. Orang tua wajib kita hormati, guru juga wajib dihormati. Cerita ini diriwayatkan dari yang mulia guru kita Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Riwayatnya, beliau dapat kisah ini dari guru beliau yang mulia Al-Habib Abdullah bin Shadiq Al-Habsyi. Habib Abdullah bin Shadiq Al-Habsyi dapat kisah ini riwayatnya langsung dari guru Sidin Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, seorang guru besar di Tarim sana. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Jadi dikisahkan di kota Tarim nula, mudahan kawak sana bertaan kayaknya. Kotanya para wali. Di situ ada sebuah pesantren yang bernama Rubab Tarim. Rubab Tarim. Pesantren luar biasa. Pesantren hebat. Pesantren ini telah mendidik dan meluluskan puluhan ribu santri yang alim-alim, yang soleh-soleh, pendakwah tingkat dunia dari Rubab Tarim. Santri yang luar biasa adalah. Kemudian tersebut seorang santri laki-laki. Di sini tidak disebut namanya, si Fulan saja. Si Fulan menyantri di pesantren Rubab ini tidak tanggung-tanggung. Berapa lamanya? 13 tahun. Wan, betahnya. Tapi berapa tahun dah dia selama? 2 tahun. Setahun. Kenampi lah. Mak, berapa tahun dah? 2 tahun. 3 tahun. Menangis lah masih dah. Nah, 3 tahun nak ampi. Gara-gara kada boleh bahap aja nangis lah. Gara-gara dibuli kawannya nampih lah. Gara-gara pacar aja tulah ke Jawa nampih juga sekolah lah. Si Fulan ini 13 tahun sekolah bahadam. Pintar, cerdas, gagah, alim, suaranya merdu, santri senior di Rubab Tarim pada waktu itu, termasuk murid istimewa dari Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Orang-orang menyangka, Masya Allah, si Fulan ini kayaknya nanti akan menggantikan guru-guru besar beliau, akan masuk daftar ulama Tarim berikutnya. Orang sudah menyangka kayak itu. Saking alimnya si santri ini, dia menjadi rujukan kawan-kawannya. Bila ada kawan yang kada paham debitnya, pemahamannya, kada kalain betakun, saudaraku Fulan minta tolong pecahkan masalahku, debitahkan ulun. Itu nah. Saking alimnya santri tadi, kitab Tuhfatul Manhaj, Tuhfatul Muhtaj, 4 jilid ganal, 4 jilid hafal sebijian. Bukan hanya hafal, seluruh masalah fiqhiyah dikuasai dengan baik. Luar biasa kan? Alim. Suatu hari akan tetapi rupa-rupanya dengan kealimannya, kecerdasannya, kepintarannya, masuklah syaitan menggoda dalam hatinya. Ujub timbul di dalam kalbunya. Ujub itu merasa pintar. Nah, kayaknya aku paling pintar di sini. Ujar si Fulan tadi. Kawan-kawanku bertaan ke aku betakun.
Bila kayak dapat aku mah betakun. Iyalah, baca doa, baca wirid, azan, kasidin. Saking alimnya timbul ujub di hati, merasa sejajar dengan gurunya. Nauzubillah. Malah aku nih sama sudah lawan guru din nah. Sama alimnya sudah. Lawan guru Hafiz sama sudah alimnya. Siapa? Si santri tadi 13 tahun menyantri ke Gambang. Bahkan merasa alimnya sama dengan gurunya. Suatu ketika memanggil nama sang guru Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kata lagi, ya Syekhi, oh Abdullah. Kata lagi, ingat lawan Pak Guruan. Ustadz, guru, bapak lah minimal. Ustadz, guru, saking merasa alim, batabu Pak Guruan, Habib lagi gurunya, tokoh besar di Yaman. Kata lagi guruku, oh Abdullah, kurang acaranya. Si guru aman damai. Guru Sidin, masya Allah, borot dada Pak Guruan Sidin, masya Allah. Bukan kada terima doh, tapi menyayangkan. Masya Allah, santri kami nang pintar, nang cerdas, nang bahadam 13 tahun, akhirnya kehilangan adab doh. Nah, borot dada Habibnya, masya Allah. Lah, ada kalimat yang sangat bijak dan menakutkan dari guru kita Syekh As-Sayyid Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, perawi ini kisah. Apa jasidin? Man nada syaikhahu bismihi lam yamut hatta yazuqal faqral ma'nawiyya minal ilmi. Man nada syaikhahu, siapa yang memanggil gurunya bismihi, langsung menyebut namanya. Pak Guruan Habib Abdullah bin Masyadrim. Kata lagi pakai Habib, ya Syekhi, ya Ustaz, oh Abdullah, oh ma. Siapa yang memanggil gurunya langsung menyebut namanya, lam yamut hatta yazuqal faqra ma'nawiyya minal ilmi, tidak akan meninggal dunia nanti kecuali dia akan merasa bagaimana fakir ilmu, bahkan bisa fakir harta, bahkan bisa kedua-duanya. Hati-hati ini. Walaupun sekedar menyebut nama di kertas, dapat tugas membacakan nama-nama yang dipanggil ketika kelulusan. Silakan antrean berikutnya, umpama Adul bin Abdurrahman. Abdurrahman itu guru kita, walaupun namanya biasa, sebut nama guru kita. Santri berikutnya silakan maju ke depan, Adul bin Ustaz Abdurrahman. Meskipun kadang ada tulisannya Ustadz, tapi guru kita sebut nama Ustadznya. Jangan wani-wani mentang-mentang kesempatan, apalagi ada orangnya dihiga. Di hadapan ulun itu ini nyebut nama beliau, ini langsung bersisi tempeleng benar. Bukan berarti hendak maaf, bukan, tapi malah jadi adab itu. Nah, jangan sampai guru kita itu dihinakan dengan menyebut namanya langsung, meskipun lebih muda usianya, meskipun hanya mengajarkan satu alif, kata Sina Ali, guruku itu. Nah, meskipun hanya mengajarkan berkunyung aja ilmu, kalau toh siapa toh malah jadi nyawa berkunyung guru si anu. Nah, tetap siapa yang menyebut nama gurunya bismihi, memanggil nama gurunya langsung menyebut namanya, lam yamut hatta yaduqal faqral ma'nawiyya minal ilmi, tidak akan mati kecuali dia akan merasa fakirnya ilmu, bisa-bisa fakir harta, bisa-bisa keduanya.
mau sabdada paguruan Habib Abdullah, udah hai. Waktu berlalu, suatu ketika si fulan ini dapat undangan ceramah di kota Mukalla. Itu kota yang jauh kan, lumayan jauh lah dari Tarim lah, di Mukalla. Oh, jadwal telepon dihubungi, inggih sholat siang di Mukalla sana. Mendekati harinya, orang tahu nang akan berceramah si fulan. Fulan ini murid cerdas oleh Habib Abdullah Asy-Syatiri. Mendengar murid Habib Abdullah yang ceramah, orang berkumpulan hibak halaman, hibak lapangan. Ternyata si fulan ini sudah masa alim kan, tulak diundang ceramah kada lagi bapadah lawan paguruan. Kenapa? Sudah alim, udah bahasa alim, kada apa lagi bapadah lawan paguruan. Enggak siap pun berangkat hadir esok. Paguruan masih hidup. Ikas cerita berangkat ceramah ke kota Mukalla. Di hari yang sama Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri juga mengadakan pengajian rutin. Biasanya si fulan ini duduk di depan. Wajah Habib Abdullah, mana si fulan? Ta'lim kada kelihatan ruai. Mana si fulan? Uji kawan ditahulun guru Adnan tahu anu beb, anu guru sidin infonya ceramah di kota Mukalla. Kayak apa guru yang udah tahu? Ujah Abdullah kada pada laku, telak wara. Kalau sudah merasa alim, sidin. Iya pulang. Ujar sidin dengan nada yang kurang nyaman tuh. Biar Raja Ijaz ceramah di kota Mukalla, biar Raja si fulan itu pergi ke kota Mukalla, ilmunya tinggal di Tarim aja. Silakan dia berangkat, ilmunya tinggal di sini. Salik sidin. Kita beralih ke kota Mukalla. Sampai waktu ceramah kami sambutan, pembukaan, pengajian, sambutan, acara keempat, acara inti, tausiah, ceramah agama oleh si pelabi si fulan dari kota Tarim, murid Habib Abdullah Asy-Syatiri. Orang luar biasa. Naik ke panggung. Kayak orang juga, bismillahirrahmanirrahim, pembukaan, bla 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 bla. Sampai membaca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu apa tuh? Nah, wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Itu yang dibaca si fulan tadi. Sampai di situ begitu hendak menjelaskan berikutnya, takang begitu hendak lanjut ceramah, hilang belas. Jangankan kita Tuhfatul Muhtaj, Quran 30 juz, al-kalamu kada hafal lagi, pahala perlu kada apa lagi, hilang sedemikian, hilang semuanya, takang di panggung takangnya lah, nangis saya gagal ceramah, bubar bagamatan, selesai. Apa yang terjadi? Lalu jamaah kaget lah, takajud sidin. Sampai informasi ini ke telinga Habib Abdullah bin Shadiq Al-Habsyi. Nah, para kisidin, kenapa ikam semalam kayak itu? Pasti ada hal yang terjadi ini. Berkisah anu bipai anu semalam salah.
Lun kada bezin paguruan bla 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 bla. Nah, wajah Habib Abdullah Al-Habsyi mun kaitu kita minta maaf bae lah paguruan nikah. Minta maaf bae. Jelas sudah kesalahan nikah tuh ini memanggil guru basisi langsung. Ceramah kada beizin. Minta ampun. Harusnya minta ampun, tapi lagi-lagi timbul rasa gengsi, terlanjur merasa angkuh tinggi hati, supan minta ampun Pak Guruan. Baca minta ampun bang, Pak Guruan pemaaf ya orangnya. Nah, kadang minta ampun, kadang minta maaf, baguslah kada, sehingga apa? Kada dipakai orang lagi, kada alim lagi, al kalamu hilang di kepalanya. Jadi orang kada pintar lagi, orang kada kon lagi batakon minta ilmu, kada alim lagi, sampai keluarga pun kada kon mengakui, kada ketulahan, sampai pakir penjual arang akhirnya, tuh harang, berjual harang di pinggir kota Tarim. Sampai akhirnya ketika meninggal dunia si fulan ini jangankan mau upah mukaddam jaga kubur, manukar kain kapan aja kersanggup sidin. Jangankan bersedekah tahlil menyeratus, nukar kain kapan kersanggup. Siapa nukarkan kain kapan? Habib Abdullah bin Sadiq Al-Habsyi nukarkan kain kapan, terhina sampai akhir hayatnya. Cukup tanpa berniat menyakiti siapapun, kita ambil hikmah yang baik dari kisah ini ya. Nah kebetulan ulun juga berada di jajaran Dewan Guru Al-Kausar. Demi Allah pintarai, kami tidak minta dihormati. Bila guru habis, demi Allah kami tidak minta dihormati, tapi memang seharusnya santri, murid, siswa, talibul ilmi terikat kontrak sampai mati, wajib beradab dengan gurunya. Kami pun punya guru kami punya guru, sama setiap orang yang memiliki guru wajib beradab dengan gurunya. Jangan memanggil namanya langsung, bila ketemu tunduk, bila hendak berdahulu permisi, bila guru berpender jangan dipotong. Walaupun guru kita lebih muda, kita lebih sugih, lebih gagah, lebih alim, lebih terhormat, majlis kita mungkin lebih ganal daripada guru kita, kita memiliki segalanya, guru kita apa adanya, guru tetaplah guru. Kata Buya Yahya, jangan sepelekan kayak kampung tadi. Lupa karena bulik ke rumah Pak Guruan nama ngaji alif bata bahari kada sugih sidin, tapi kumal kupiata hinyik tatap Pak Guruan, cium tangan minta doa minta doa restu. Nah mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun ada pernah berbuat kesalahan yang kada baik dengan guru-guru kita, termasuk kami juga, maka lah kasih sama-sama kita minta ampun kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan dosa kita Allah ampuni, mudah-mudahan kita ingat, sadar, dapat hidayah. Nang ada merasa tak salah lawan Pak Guruan, lah kasih minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Munya belum boleh kampung jauh, telepon Ustadz guru minta maaf, minta ampun. Ulun semalam kada badep dengan pian, ulun bahari membuang sandal pian, ulun bari mengipisi ben sepeda pian, ulun bari mencuntan odol pian, ulun bahari bla bla bla. Akui supaya tidak ada kesangkalan di hati guru kita, supaya ilmu yang diberikan guru kita itu barokah, manfaat dunia sampai akhirat. Minta ridha minta halal kalawasan malam hari ini, minta ridha minta halal, mudah-mudahan ilmu kita Allah ridai, manfaat dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina wa la tazhab barakata ulumihim minna. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.